Kapan touring mentor lagi, Master? Master Syam izin bertanya, untuk SAW USD sudah di harga jenuh kah? Apa price action sangat berguna dalam trading? Tips mengatur emosi saat trading dong, Master. Gimana caranya keluar dari posisi locking, Master? Halo Sobat Trader di luar sana, dimanapun kalian berada, balik lagi di YouTube channel DDMax Official, segmen Trader Bertanya Mentor Menjawab, episode 23. Sebelumnya, kalian yang udah pernah nonton segmen ini, kenalin aku Melina, sebagai host di sini yang bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari para trader di luar sana. Dan di sebelah saya ini ada Master Syam yang bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Halo Master Syam. Halo Mbak Melina, apa kabar? Alhamdulillah Mbak. Ya. Long time no see ya sebenarnya. Berapa terakhir kita itu ketemu di episode berapa belas ya? Masih belasan. Iya, masih belasan. Masih ABG lah ya dulu. Sekarang udah di atas 20 ya? Iya. Udah 20 ke atas. Ya, udah 20 ke atas ya, udah cukup dewasa. Dan sama dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga, saya lihat semakin sini semakin luar biasa ya, semakin bagus. Knowledge-nya juga udah semakin keren, dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa apa yang kita lakuin itu memang ada impact-nya ya buat teman-teman di luar sana, yang minimal kita bisa memberikan edukasi dengan seperti apa sih sebenarnya trading itu gitu kan, dengan paradigma yang tepat, bukan hanya mengandalkan dari katanya, karena yang namanya katanya itu biasanya banyak yang menyesatkan. Iya. Kalau misalnya kita nggak pelajari dulu ya. Betul, makanya kita selalu open question buat teman-teman siapapun dimanapun berada yang mau tahu tentang DDMax, mau tahu tentang trading, tentang peluang yang ada di market forex, apapun itu ya, itu yang berhubungan dengan perdagangan berjangka dan komoditi ya. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan teman-teman gitu, untuk memberikan edukasi yang memang mungkin teman-teman cari selama ini edukasinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Boleh? Kita mulai pertanyaannya. Oke. Yang pertama ada dari Nadia.Iwanda. Kapan touring mentor lagi, Master? Tapi kayaknya kenal ya Ibu Nadia. Iya. Oke. Ibu Nadia, terakhir kita touring tuh tanggal berapa ya Pak ya? Nah, ini juga ada salah satu kru yang waktu itu nemenin saya touring selama hampir seminggu kalau nggak salah. Itu dari Bandung, Tangerang, muter Pulau Jawa. Tadinya mau langsung muter ke selatan, tapi dipikir-pikir lagi ini Bali tinggal nyebrang gitu kan, ya udahlah. Plus banyak permintaan juga waktu itu. Di ujungnya tuh di Bali. Ya, jadi akhirnya kita nyebrang dulu ke Bali dengan kondisi badan yang udah pada bisa dibilang udah pada nggak fit banget ya, karena 1 minggu walaupun ya kita tidur gitu kan malam, cuman yang namanya di perjalanan itu kan beda ya. Sampai akhirnya kita nyebrang ke Bali dan baru pulang itu hari Minggu ya. Hari Minggu kita baru pulang. Oktober. Iya kalau nggak salah Oktober ya. Oktober, dan hari Minggu kita pulang dengan perasaan yang cukup puas sebetulnya. Karena selama kita touring itu ternyata antusias dan sambutan dari teman-teman di luar kota tuh luar biasa gitu. Banyak yang dan kalau kapan touring lagi, doakan aja kitanya sehat, kita juga diberi kesempatan, dan kita juga ada momentumnya untuk kita bisa touring lagi. Jawa udah nih, kita coba nanti Sumatera ya. Nah, kita coba keliling Sumatera. Sumatera belum, Medan, Kalimantan juga belum, tuh pulaunya gede-gede itu. Wah, keliling pulau lah. Kita juga akan lihat requestnya teman-teman, antusiasmenya teman-teman. Kalau memang bagus dan banyak yang membutuhkan, kita juga akan pertimbangkan untuk touring lagi gitu. Dan ini kan yang namanya touring itu nggak kayak seminar ya. Kalau seminar enak dari Bandung tinggal ke bandara naik pesawat nyampe Surabaya atau kemana, kayak kalau ini kan nggak bisa, benar-benar harus darat. Karena ada beberapa checkpoint yang harus kita lewati, yang harus kita singgahi juga gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mila SHM. Master Syam izin bertanya, untuk SAW USD sudah di harga jenuh kah? Kalau untuk analisa, jadi kan videonya itu tapping ya, dan nggak real time. Jadi
saya nggak bisa untuk memberikan jawaban karena takutnya ada teman-teman yang melihat video ini tapi di waktu yang udah agak jauh lewat nih gitu, khawatirnya gitu. Nah tapi kalau untuk SAU untuk tahun ini memang sebetulnya arahnya lebih ke arah penguatan. Ada beberapa faktor dilihat dari fundamental, sebenarnya udah di zona buyer ya, kemarin di 1800 ke bawah itu udah zona buyer gitu. Termasuk dari fundamental pun sebetulnya cukup mendukung. Salah satunya adalah tingkat inflasi yang memang sampai dengan saat ini masih di atas rata-rata ya, dan juga kalau kita lihat The Fed pun masih struggle dengan bukti bahwa dia masih tetap ada wacana untuk naikin suku bunga. Diperparah lagi dengan kemarin ada kejadian dari SVB, Silicon Valley Bank, bank yang lumayan besar dan itu bangkrut dalam waktu yang yang singkat ya, 48 jam itu bangkrut, dan itu dampaknya bisa jadi butterfly effect. Kalau yang kita biasa kenal itu adalah sebuah kejadian yang merubah banyak hal. Jadi satu kejadian tapi dampaknya kemana-mana ke semua sektor gitu. Nah ini pernah terjadi juga sebenarnya tahun 2008. Kalau teman-teman ada yang udah kenal dunia bisnis di tahun itu, mungkin tahu kejadian tahun 2008 dan tahun 98. Dan kedua kejadian itu sebenarnya hampir sama. Kalau 2008 itu adalah subprime mortgage, dan itu adalah kejadian yang berhubungan juga dengan bank dan kredit segala macam kayak gitu. Akhirnya karena suku bunga yang terlalu tinggi kalau dulu penyebabnya ya, akhirnya menyebabkan gagal bayar KPR, dan kalau kita mah KPR lah ya kita bilang, tapi gagal bayar pinjaman inti. Dan itu berdampak kemana-mana termasuk ke Indonesia. Kalau pernah dengar yang namanya Krismon, itu pernah terjadi dan dampaknya adalah hal semacam ini. Tahun 98 itu juga sama, dampaknya ke global, dan yang dikhawatirkan dari SVB ini, kejadian kemarin ini adalah hal yang sama seperti tahun 2008 gitu. Makanya kemarin langsung direspon sama pelaku market dengan kita lihat di emas atau DXY itu dia terbang dengan range yang cukup besar hari Jumat. Termasuk dengan hari ini pun belum balik lagi ke harga di bawah 1.900 sebetulnya untuk SAU. Berarti emang dampaknya tuh yang besar Bang? Dampaknya besar karena hal-hal yang terjadi di Amerika itu sangat berpengaruh terhadap dunia global. Kenapa? Pertama kita tahu ya, yang namanya mata uang dolar Amerika itu dipakai 80% di transaksi seluruh dunia. Jadi semua negara juga pakai dolar. Jadi semua negara akan concern, akan lebih melihat dampaknya ke depannya seperti apa gitu. Yang kedua, Amerika itu kan banyak berkontribusi hampir di semua sektor ekspor impor secara internasional ya. Jadi ya itu juga akan berpengaruh juga gitu. Makanya kita juga bisa memanfaatkan momentum ini. Kita bisa mengikuti perkembangannya seperti apa, dan yang pasti kita bisa memanfaatkan kejadian ini gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Master. Oke. Ada dari Rahayu Aulia, apa price action sangat berguna dalam trading? Price action itu jelas berguna banget, karena tanpa price action kita akan kesulitan untuk menentukan entry buy atau sell. Walaupun saya kan paham misalkan indikator A sampai Z, saya paham tools Fibonacci, trendline atau apapun itu ya. Tapi kalau kita nggak paham yang namanya price action, kita nggak akan bisa lebih akurat ya dalam menganalisa harga. Karena price action itu kan kita bisa menentukan, oh ini udah entry-nya udah sell nih, ini udah buy nih kapan, oh ya ketika di candle yang ini atau ketika terbentuk pola apalah gitu. Itu kan price action semua, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk menentukan titik entry kita, termasuk untuk menentukan batas rugi kita harus di level berapa gitu. Untuk menentukan stop. Iya, bisa untuk menentukan stop loss juga, dan itu, makanya price action itu penting. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ada dari Reni Rasmini. Rule 3 candle itu yang valid seperti apa Master? Rule 3 candle itu saya udah bikin ada 2 video ya, kalau nggak salah kita bikin tuh yang terakhir tuh tahun 2022 kalau nggak salah. Nanti kalau teman-teman ada yang mau link untuk tutorial Rule 3 candle, kita akan share ya. Dan saya juga ada ide sebenarnya kemarin tuh sempat kepikiran saya pengen bikin tutorial Rule 3 candle lagi, tapi yang lebih singkat dan lebih simple, biar nanti kita juga bisa share ke teman-teman. Karena Rule 3 candle ini sangat gampang. Nah tapi kalau teman-teman masih penasaran, pengen tahu lebih banyak, ada kok, kita udah pernah bikin video di channelnya Didi Mek Official ini ya. Itu tinggal diobrak-abrik aja berandanya,
pasti ada yang namanya tutorial rule 3 candle. Kalau nggak salah yang waktu saya videonya itu pakai baju warna merah ya. Cari aja nanti thumbnail kelihatan rule 3 candle, atau pakai keyword juga kalau nggak salah bisa ya. Teknik ini tuh cocok untuk yang awam ya Mas? Ini untuk yang awam, yang pengalaman, yang seperti apapun kemungkinan harusnya cocok, karena selain simple akurasinya tinggi gitu. Kalau yang awam kan nggak mau yang ribet-ribet. Iya, nah, pastinya. Rule 3 candle ini kemarin saya sempat ada yang belajar datang sini, dia udah persiapin sampai mau nginep di Bandung ya. Aduh. Ternyata nggak nyampe 30 menit udah paham. Langsung? Udah paham karena gampang banget gitu. Padahal itu orang yang belum lama lah, baru bisa buy sell segala macam kayak gitu, baru bisa basic ya. Tapi ketika saya kenalkan di rule 3 candle, nggak nyampe setengah jam udah paham. Saking gampangnya. Nah, tapi di samping teknik ini gampang, metodenya gampang, akurasinya tetap tinggi. Bahkan kalau kita hitung, saya hitung sendiri, selama 1 bulan ke belakang itu belum ada yang meleset. Kecuali kalau teman-teman yang sistemnya, yang opsinya kan ada 2 ya, ada sistem averaging, ada yang sistem pakai SLTP. Nah, kalau yang SLTP kemarin ada kena stop loss 1 di hari Jumat kemarin kalau nggak salah. Tapi ya 3 minggu ke belakang hampir setiap hari TP sekali kena SL, ya menurut saya wajar banget gitu untuk sebuah teknik. Biasanya kalau misalkan untuk rule 3 candle itu Master nempatin SL dan TP-nya gitu? Nah, kalau teman-teman user indikator bisa ngacunya ke indikator. Kalau misalkan yang biasa menggunakan price action atau pola atau pattern, itu bisa digunakan juga SNR. Jadi kalau ini ada rule 3 candle nih, buy misalkan. Stop lossnya di mana ya? Stop loss bisa ditempatkan di bawah support terdekatnya dia. Itu salah satu contoh. Tapi banyak kok untuk menentukan TPSL di mana. Cuman kalau rule 3 candle ini karena basicnya dari dulu sebenarnya teknik ini didesain itu untuk averaging. Lebih nyaman kalau saya itu melakukan averaging menggunakan teknik ini. Tapi kalau teman-teman tetap atau enggak terbiasa atau tidak memungkinkan akunnya untuk melakukan averaging, maka saya lebih menyarankan menggunakan yang namanya stop loss. Stop lossnya disesuaikan dengan tekniknya masing-masing yang biasa dipakai. Yang biasa mengacu ke SNR misalkan, ya udah gunakan SNR sebagai batasan untuk SL dan TP-nya. Yang pengguna indikator, ya udah ada indikator Bollinger Band. Kalau harga udah berbentuk, kalau bandnya udah seperti apa, bisa indikasi untuk cut loss atau harus pasang stop loss gitu. Banyak kok caranya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Isti. Master, salah satu faktor penyebab akun MC itu apa aja sih? Salah satu ya, sebenarnya banyak. Tapi kalau salah satu itu adalah overtrade. Overtrade itu disebabkan oleh greedy. Greedy itu rakus, dan rakus atau greedy itu sebenarnya hal yang sangat natural yang semua orang juga pasti punya basically ya. Dan bukan berarti salah, karena setiap manusia itu pasti diciptakan dengan yang namanya hawa nafsu, greedy. Ketidakpuasan itu wajar banget. Nah, cuman ketika kita menjadi seorang trader, itu adalah hal yang harus kita kontrol, yang harus kita batasi dengan baik. Dan salah satu cara untuk melakukan itu adalah jangan trading sendirian. Minimal ada komunitas, minimal ada teman yang sama-sama paham. Lebih bagus lagi kalau teman-teman kayak di kita di sini ada edukasi, ada kelasnya. Jadi ketika teman-teman mulai greedy, ada yang ngerem. Itu akan jauh lebih membantu teman-teman gitu. Ada yang bantu arahkan dan ada juga yang bimbing. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Sherina. Untuk pergerakan saus saat di Lebaran nanti bagaimana, Master? Sebenarnya kalau Lebaran ya. Iya. Yang pasti ya kita tahu saus itu kan berhubungan erat dengan yang namanya dolar Amerika. Dan orang Amerika mayoritas tidak tidak makan ketupat gitu ya. Atau enggak Lebaran lah mayoritasnya, atau orang-orang yang di atasnya yang menggerakkan negaranya gitu. Nah, biasanya kalau Lebaran itu tidak ada pengaruh yang terlalu signifikan di market forex. Beda kalau misalkan market forex itu kalau Natal, tahun baru itu ada pergerakan. Tapi kalau Lebaran itu cenderung biasa aja. Bahkan biasanya ada sideways juga kecil. Kenapa ya? Karena mayoritas di Amerika yang menjadi sentral ekonomi dunia itu kan tidak terlalu memprioritaskan hari Lebaran, karena mereka kan bukan negara Muslim ya. Mayoritasnya bukan Muslim gitu. Jadi ya nggak terlalu berpengaruh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Vidya Anis.
Tips mengatur emosi saat trading dong, Master. Trading berdasarkan hitung-hitungan, jangan berdasarkan feeling. Iya. Jangan terlalu banyak melibatkan perasaan ketika kita melakukan transaksi, karena market forex tidak didesain untuk kita mengandalkan untung-untungan atau harapan semata tanpa ada dasar analisa yang jelas. Kita yang harus lebih mengandalkan logik dibanding dengan feeling, karena kalau kita mengandalkan logik, hitung-hitungan, kita udah jelas, oh saya ambil buy atau sell sini, TP-nya udah jelas di mana, SL-nya udah jelas di mana, kerugian juga udah bisa dihitung dari awal, dan itulah enaknya forex gitu kan, dibanding kita hanya berdasarkan feeling dan berharap market mengikuti apa yang kita mau. Itu ujung-ujungnya ketika kita OP dan nggak sesuai, kita baper dan kita lost control untuk emosi, dan itu berbahaya. Jadi lebih banyak kita harus mempersiapkan trading plan, money management, hitung-hitungan, lot segala macam, dan harus lebih logik. Trading berdasarkan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita rasakan. Berdasarkan analisa, bukan feeling. Kalau misalnya feeling itu jatuhnya kayak jadi judi ya, Mas. Betul. Kalau feeling itu, feeling juga tetap harus punya, namanya manusia ya gitu. Kita menilai orang juga. Nah ini kebalik, kalau menilai orang jangan berdasarkan apa yang kita lihat kan, tapi kalau menilai market, nah itu baru jangan berdasarkan apa yang kita rasakan. Karena market itu nggak akan mau tahu kita ke floating berapa, kita lagi pengen profit, misalkan saya lagi butuh uang nih, lagi butuh profit, market nggak akan lihat itu. Ada jutaan orang yang melakukan transaksi di situ, dan kita nggak logik kalau kita berharap market ngikutin kita sendiri gitu kan. Biarkan market bergerak semaunya dia, yang penting kita harus hitung-hitungan di awal, kita harus melakukan analisa segala macam, dan itu tadi yang harus garis bawah itu. Yang paling enak di market forex itu, sebelum kita melakukan transaksi, kita udah bisa ngitung tingkat kerugian dan peluang keuntungan berapa. Itu yang paling enak di market forex. Jadi bisa kita minimalisir kerugiannya. Bisa minim, bisa lebih logik, dan bisa lebih hitung-hitungan. Jangan untung-untungan juga gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kania, gimana caranya keluar dari posisi locking, Master? Aduh, locking itu adalah posisi yang paling gak enak. Banyak teman-teman yang sering nanya ke saya, locking itu adalah alternatif paling terakhir. Kenapa? Karena kalau yang namanya locking itu tuh adalah loss yang tertunda. Kalau sekiranya saya nggak mampu untuk, atau nggak ada dana backup untuk top up, dan saya lagi ke floating, lebih baik saya cut loss dibanding harus locking. Karena kalau locking, aman saat ini, tapi suatu saat misalkan turun, selnya profit, banyak ngegantung kan, itu loss juga gitu. Apalagi kalau lockingnya udah, kondisi akunnya udah kritis baru di locking, ya udah itu adalah loss yang tertunda. Kalau misalkan baru ke floating 1%, 2% dari modal, terus kita locking, oke lah, masih toleransi, karena walaupun nanti harus cut loss juga gampang. Tapi ini kalau udah kritis, margin level udah mepet, kita locking, itu adalah loss yang tertunda, dan saya kurang menyarankan locking. Lebih baik averaging searah, atau pasang stop loss atau cut loss dibanding kita harus locking. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Lia Nurulita, definisi trading for living itu seperti apa, Master, dan apakah itu harus? Trading for living, kalau saya tidak mewajibkan pertama, tapi kalau dibilang seperti apa, ya trading for living itu berarti tradingnya itu adalah kerjaan utama yang dia punya. Kalaupun dia ada kerjaan lain, itu hanya sekedar sampingan. Itu trading for living, benar-benar mengandalkan kebutuhan dia atau penghasilannya itu di market forex. Mungkin nggak, mungkin banget, karena saya juga udah bertemu banyak orang yang udah benar-benar trading for living. Bukan kata orang lagi, tapi saya udah ketemu dan kenal banget sama orang-orang kayak gitu. Dan kebanyakan biasanya orang-orang yang udah bisa trading for living itu adalah silent trader. Bukan orang yang suka keluar-keluar tuh. Iya. Di sosmed suka ngebully-bully orang gitu kan, ngaku-ngaku udah sukses, udah bisa profit berapa gitu kan. Kemungkinan orang-orang seperti itu malah menurut saya belum bisa trading for living, karena saya kenal banyak orang, dan orang-orang yang benar-benar udah bisa trading for living itu adalah orang-orang yang silent trader. Iya, kan dia udah bisa mandiri, dia udah bisa menghasilkan uang, nggak butuh siapapun gitu, nggak butuh karyawan, nggak butuh asisten, pembantu segala macam.
karena perusahaan dan alat kerjanya dia sangat-sangat simple, yaitu cuman butuh yang namanya gadget atau laptop atau PC dan koneksi internet, udah itu doang. Jadi kebalik ya, jadi kalau trading for living tuh yang pekerjaan sampingannya tuh yang lain, bukan? Iya, kalau trading for living bahkan ada yang nggak punya kerjaan sampingan lain, benar-benar di dunia trading, karena dunia trading itu kan luas sebetulnya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Julie Owen. Master, pengaruh bank yang tutup itu berdampak ke sawinya seperti apa? Oke, tadi kita udah sempat jelaskan ya, tapi kalau mau lebih detail lagi, intinya itu dianggap akan berdampak buruk terhadap perekonomian di Amerika. Ya. Makanya orang-orang lebih memilih memindahkan aset mereka, karena untuk ketika kejadian itu waktu kemarin, kebanyakan orang atau investor kita katakan di sini itu menganggap dolar Amerika terlalu beresiko untuk dijadikan sebagai aset. Makanya mereka mereka pindahkan aset mereka atau mengalihkan, dan biasanya pelarian itu pasti emas. Jadi kalau kita suatu saat ya apapun penyebabnya chaos di dunia ekonomi di global gitu, itu udah kemungkinan besar orang-orang itu akan larinya ke emas, karena emas itu adalah suatu aset yang nggak pernah ada yang namanya korosi nilai, dan emas itu kalau menurut saya everlasting gitu. Mau sampai kapanpun emas itu akan berharga, nggak akan bisa. Saya juga nggak pernah dengar harga emas turun sampai dengan hampir tanpa ada nilai, dan nggak mungkin. Dan itu udah terbukti secara historikalnya dia. Emas dari ribuan tahun yang lalu sampai dengan hari ini masih punya nilai yang sama. 1400 tahunan yang lalu kita beli satu ekor kambing masih cukup dengan 1 atau 2 dinar ya. Kalau nggak salah ya segitulah harganya. Nah hari ini pun sama dibandingkan dengan mata uang. Tahun 90-an mungkin ada teman-teman yang ngalamin jajan pakai uang 50 rupiah. Itu udah bisa beli banyak makanan. Hari ini kan uangnya aja nggak tahu, nggak ada. Itu kan korosi nilai, nggak everlasting dong gitu kan. Beda dengan emas. 1 gram emas hari ini kita bisa beli berapa karung beras lah. 1 gram emas dulu juga kita tetap sama bisa beli beberapa karung beras juga. Nilainya sama, hanya nilai mata uang yang turun. Jadi seolah-olah emas itu kelihatan naik. Gitu. Padahal emas itu stabil. Makanya emas itu bisa dikatakan menjadi aset yang safe haven, menjadi pelarian juga, karena dianggap emas itu akan tetap menjadi mata uang yang abadi, yang nggak kayak yang lain ya. Banyak yang muncul kayak aset-aset digital, Bitcoin segala macam, ada yang muncul besoknya udah nggak ada. Lebih berharga dari yang lain. Betul. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Lenny Trader. FOMC kapan, Master? FOMC itu kalau nggak salah kemarin tuh tanggal 22 ya, dan itu ada kemungkinan untuk suku bunga mau dinaikin. Dan ini adalah sebuah peluang yang kemungkinan akan gede di market forex dan bisa dimanfaatin banget. Dan kita juga biasa ya, pas biasanya trading bareng gitu. Buat temen-temen yang mau ikutan trading bareng, tungguin aja infonya. Kita ada pertanyaan terakhir, Master. Oke. Dari Carlina. Kalau akun yang lama nggak ditransaksikan, apa masih aman dananya? Kalau di Dimex ya, kalau broker lain saya nggak mau klaim itu aman atau enggak, walaupun itu ada izinnya. Tapi kalau di Dimex itu udah pasti aman. Dan kalau 1 tahun akunnya nggak ada aktivitas transaksi sama sekali, uang akan otomatis dikembalikan ke rekening pemilik akun. Kalau 1 tahun nggak ada aktivitas. Jadi batasnya itu 1 tahun. 1 tahun. Oke, pertanyaannya udah habis. Maksudnya masih ada yang lain, tapi kayaknya waktu kitanya yang waktunya udah, ya. Iya, nggak kerasa ya. Oke, jadi sekarang apa nih? Sekarang sebelum kita tutup segmen ini, sebelumnya mau terima kasih dulu untuk Master Syam. Sama-sama. Yang udah bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari para trader di luar sana. Dan terima kasih juga untuk para trader yang udah bertanya. Yang masih belum kebacain pertanyaan-pertanyaannya, tunggu di Instagram story Didimex Official. Dan sebelum kita tutup segmen ini, Master Syam ada quotes. Quotes-nya adalah everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live it all life believing head is stupid. Jadi kalau misalkan kita
Sebenarnya saya baca sih di tembok ada ini ya, ada quote sebenarnya. Enggak sih, intinya sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Saya doakan selalu sehat semua teman-teman dimanapun berada dan selalu mendapatkan profit yang konsisten setiap harinya. Amin ya Allah. Oke, kita tutup segmen ini. Aku Melina dan Master Syam pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Bye.